rumahnya, kenapa rumah itu bisa dibilang angker gitu? Oke. Kalau lu mau bicara tentang kenapa rumah itu bisa angker, biasanya ada momentum terjadi sesuatu baik. Ada satu rumah angker misalkan, kalau orangnya B aja atau biasa aja, Cuek aja, karena berani atau cuek, nggak percaya hal-hal kayak gitu, yang tadinya angker ya jadi kesannya biasa aja gitu kan. Beda lagi halnya sama orang yang penakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam dunia gaib, dunia jin, dunia di hadir. Wujud. Oke, wah baru berjumpa lagi nih. Lama ya? Udah lama juga kita ya? Udah lumayan lah, udah hampir seminggu. 3 tahunan lah ya? Udah lama kita nggak ketemu. Udah kangen 13 banget. tahun udah ya? Udah kangen banget, soalnya masih banyak yang harus kita bahas nih. Banyak banget. Makanya tema ini gue akan bahas soal rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Seru nih kayaknya. Kayaknya menegangkan, menyeramkan kayaknya nih. Coba saya ke flashback sedikit lah. Lu pengetahuan lu tentang rumah angker, gue pengen tahu nih. Mengenai apanya dulu nih gue tanya nih. Rumahnya, kenapa rumah itu bisa dibilang angker gitu? Oke. Kalau lu mau bicara tentang kenapa rumah itu bisa angker, biasanya ada momentum terjadi sesuatu baik. Entah itu rumah lama ditinggalkan atau ada terjadi suatu hal di tempat tersebut. Pernah ada kejadian mungkin ya? Ya, kejadian kan seperti itu. Tuh. Oke, terus atau lingkungan dari rumah tersebut yang memang mendukung untuk menjadi angker. Oke, jadi maksudnya lebih senang mungkin makhluk-makhluk gaib menghuni tempat itu kali ya? Ya, karena lingkungannya lah yang mendukung. Tuh. Jadi salah satu faktor juga ya bagi gue. Tuh. Kalau untuk Mas aja ini, maksudnya angker itu seperti apa sih? Bisa dibilang angker tuh apa karena dari makhluk gaibnya atau dari setan-setan yang ada di penghuni itu lah? Balik lagi ke diri kita sih ya, maksudnya untuk rumah angker gitu ya, maksudnya gini loh, tergantung sih orang yang nempatin itu sih. Ada satu rumah angker misalkan, kalau orangnya B aja atau biasa aja, Cuek aja, karena berani atau cuek, nggak percaya hal-hal kayak gitu, yang tadi angker ya jadi kesannya biasa aja gitu kan. Beda lagi halnya sama orang yang penakut gitu kan. Gua sih Rumah biasa aja juga bisa jadi horor buat dia gitu loh. Jadi dalam artian angker tuh ya betul kata Bang Diego tadi, dari lokasi lingkungan rumah itu juga bisa mendukung gitu kan. Contoh misalkan memang satu rumah itu, jangankan yang rumah samping kanan kirinya kebun gitu kan, pada lokasi aja gitu kan bisa jadi angker. Mungkin jadi satu story yang tadi Bang Diego bilang gitu kan. Dulunya tuh untuk rumah terkenal angker gitu kan. Ada sesuatu, Entah ada pembunuhan, ada bunuh diri. Iya, soalnya kan di daerah rumah juga ada mungkin udah lama juga udah nggak pernah diisi, jadi lebih ke banyak godaan-godaannya, kayak contohnya ya kayak ada yang ketawa lah, ada yang nangis lah gitu, macam-macam godaan-godaan. Jadi dia banyak sesuatu hal di luar dunia nyata ya, yang muncul. Ya bahkan ya bisa jadi di rumah kita masing-masing juga pernah mengalami hal kayak gitu kan. Emang kita mau bahas apa sih hari ini? Oh, Tadi sampai oke. Bang Bebek nanya masalah Ini makanya kan Kita jelaskan Bang Bebek. maksudnya pencinta subscriber kita kan maksudnya minta rumah angker ini minta dibahas. Angker apa sih rumah angker ini? Nah, Kita ada ya untuk foto yang pertama kita apa ya? Jadi sampling aja lah, kita Kasih ringkas foto aja lah. dulu. Oke, boleh. Rumah angker terbengkalai dengan suasana mencekam. Rumah kuntilanak Batu Raden. Batu Raden. Maksud dengan Batu Raden itu setahu gua kan tempat wisata ya. Batu Raden di daerah mana sih itu gua? Purwokerto kalau gua nggak salah ya. Pokoknya di daerah Jawa Tengah kayak gitu. Yang dulu sempat ada kejadian Kan pernah pakai syuting juga nggak sih? Syuting Batu Raden tuh sering. Batu Raden tuh kalau nggak salah yang tempat kemarin tuh sempat ada jembatan runtuh yang banyak menelan korban jiwa kalau gue nggak salah.
Oh jadi mau ke rumah ini tuh harus ngelewatin jembatan dulu? Enggak, kalau itu di tempat wisatanya. Tapi ini daerah Batu Raden tuh daerah wisata ya, Bang. Kalau di sini tuh kayak Cisarua Bogor lah. Oh iya. Batu Raden tuh kayak Cisarua Bogor dari dataran atas dia adanya. Kenapa itu kok bisa dibilang angker? Apa karena situasinya atau letaknya gitu? Kalau dari namanya sendiri kan, rumah kuntilanak. Rumah kuntilanak. Apa benar ada sosok kuntilanak gitu? Yang gue dengar dan pernah gue baca beberapa hal tentang rumah tersebut, warga tuh sering melihat sosok penampakan kuntilanak yang lebih dari satu di tempat tersebut. Dan berarti banyak gitu, bukan satu kuntilanak aja gitu. Ya, makanya kenapa dinamain rumah kuntilanak. Buset, lebih dominan maksudnya ke makhluk gaibnya kuntilanak kali ya. Apa nggak ada sosok pocong atau teman-teman? Mungkin gue yakin pasti ada. Nggak mungkin nggak ada di tempat tersebut. Kenapa bisa aja ketawa nih bentar? Cuma ditanya Pasti ada, pasti ada. Enggak, tadi kok kenapa ketawa gitu? Menyikapi pertanyaan Bang Bebe gitu kan, kenapa nggak ada sosok yang pocong gitu kan tadi? Sebenarnya itu dijelaskan sama Bang Diego gitu kan. Yang lebih mendominasi di sana tuh ya sosok kuntilanak tadi gitu. Bahkan sampai sempat rumah angker itu kan diangkat jadi satu film gitu. Oh ada, pernah dijadiin tempat Pernah dipakai syutingnya. Bahkan kejadiannya kru juga pada pasukan. Saking seremnya itu tempat ya. Iya. Di tengah hutan, pohon-pohon besar gitu kan. Ya gitu, jadi suasana makin mencekam gitu kan. Jadi bikin rumah itu makin angker karena ada sosok kuntilanaknya lah mungkin ya. Iya. Yang paling eksis berarti sebenarnya. Gue yakin sebenarnya pasti di tempat tersebut pasti banyak selain makhluk itu ya, maksudnya yang kayak kuntilanak yang dibilang sama warga. Tapi kan warga mungkin sering lihatnya ya kuntilanak lah. Iya, kuntilanak tadi. Didirikan di tengah hutan. Oh karena apa? Karena rumah ini didirikannya di tengah-tengah hutan ya, Bu ya? Ya karena dia kan masuk kawasan wisata Batu Raden, Be. Wisata Batu Raden itu kayak apa sih? Maksudnya kayak hutan. Kalau lu tahu kayak kawasannya Curug Nangka kayak gitu. Nah, kawasan kaki gunung. Oh, gua tahu kalau Curug Nangka. Ya mirip-mirip kayak gitu kan, banyak pepok. Nah, benar. Ya kembali lagi ke tadi gitu kan. Ya lingkungannya mendukung gitu loh, Bang. Itu enak itu tempatnya. Lapuk terus. Enak banget Bang Diego ya. Iya, benar. Tidak terhenti hanya satu situ menurut. Emang iya benar. Banyak yang cerita di sini emang lebih dominan ke kuntilanak. Dan mungkin karena nggak kurus juga kali ya. Oke, next. Foto yang kedua, rumah angker kolonial Belanda Semarang. Nah, kalau yang gua tahu kan rumah Belanda bukan adanya di Semarang aja sih, di Bogor pun ada rumah Belanda. Emang udah terkena banyak mungkin karena lebih ke. Tapi Semarang setahu gua emang bisa dibilang cukup banyak ya, karena dulu Belanda cukup dominan di sana. Makanya kenapa gua bilang Semarang termasuk banyak kalau untuk bangunan Belandanya, Be. Mungkin sosok-sosoknya sama nggak sih kok? Maksudnya sama sosok-sosok kayak ada yang di Indonesia itu kalau hantu-hantu Belanda itu. Sebenarnya kan gue bilang tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi makhluk-makhluk yang ada di tempat tersebut, Be. Kalau lu bilangnya rumah kolonial Belanda, kenapa makhluknya rata-rata bentuknya kayak makhluk Belanda maksud gua. Nah, itu sebenarnya disebabkan oleh ya mungkin ada kejadian-kejadian apa yang terjadi di situ, dan akhirnya yang gue lihat di situ ada sosok noni-noni Belanda yang gue lihat yang sering muncul di tempat tersebut. Dulunya historinya emang peninggalan Belanda gitu kan, mereka juga kan ibaratkan gini loh, tempat mereka tinggal dulu gitu kan, mungkin seperti arwah nenek moyangnya gitu kan, balik lagi ke situ dengan rupa yang sama gitu kan. Yang pasti ada kejadian sih, gue lihat sih ada lebih dominan tuh kalau di rumah Belanda ya pasti sosoknya ya kayak nona-nona Belanda, terus kayak tentara-tentara. Iya. Tentara Karena kan gue Belanda. pernah ngomong sama lu beberapa kali ya, suatu tempat itu bisa merekam sebuah memori yang pernah terjadi di tempat itu. Entah lu di suatu tempat lu mendengar suara langkah kaki berjalan kayak orang lagi. Nah, itulah tempat itu menyimpan sebuah memori. Atau tangisan, ketawa. Karena menyimpan sebuah histori. Gue yakin rumah Belanda tersebut, sosok wanita Belanda itulah yang paling sering muncul. Ya terlebih ini kasusnya yang di rumah yang sekarang ini nih, yang kolonial Belanda, itu kan pembangunan kurang lebih dari 1928 sampai 1930-an tuh ya. Luar biasa. Sampai tahu ke situ. Kayaknya dia sampai tahu ke situ luar biasa ini. Jadi gini kejadiannya itu, jadi ada salah satu asisten di rumah tangga entah mungkin frustasi ya, entah emang itu pribumi situ, gantung diri di situ, bunuh diri di situ. Itu gue bilang ada sesuatu momentum. Iya. Gue ada sejarahnya. Iya, maksudnya karena dibilang angker karena emang ada historinya mungkin ya. Iya.
kadang suara tangisan, jeritan, kayak kesedihan si makhluk itu tuh sering nyata gitu. Dengar oleh warga Sampai sekitar ya. sampai memang benar-benar penghuni rumah itu tuh pergi gitu. Apa mungkin maksudnya kalau kayak mereka kayak suara nangis gitu, apa karena mereka dulunya dibunuh atau Itu Beb, yang berkata tadi ada bunuh diri tadi, maksud gue pasti ada histori di dalam itu Beb. Ya bunuh diri tadi lah jawabannya. kenapa sih sorry Oh. kenapa sih maksudnya sosok seperti itu lebih seneng gitu di tempat yang udah dibilang jarang diisi oleh manusia lah, apa karena hawanya gitu, karena sepi mungkin. Ya karena suatu tempat yang emang lama ditinggal, terutama dalam kondisi lembab, itu tuh emang cocok. Seperti gimana sih, satu ruangan lembab gitu kan, kita juga punyalah zona nyaman untuk kita gitu kan. Mereka juga sama seperti itu gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu. Yang maksudnya beberapa kali kita kan maksudnya ke tempat angker, emang sih sunyi tapi pas kita datang malah rame, contoh jadi bahan sorotan mungkin ya kita. Ya itu lah, karena tempat biasa sepi, Betul. dengan keadaan lalu lalangnya manusia sampai tiba-tiba muncul manusia kan sesuatu yang aneh. Jadi aneh gitu, ini ada apaan sih? Kayak ada main bola gitu. Makanya kalau kita ke tempat-tempat kosong atau baru pertama kali ke situ gitu kan, ya mau kita ya setidaknya kita permisi gitu kan, ya biar mereka juga nggak rasa terganggu gitu. Iya. Soalnya kan banyak gitu, maksudnya bukan di Semarang aja sih, gua rata-rata kalau disebut rumah Belanda itu angker terus, kenapa sih gua maksudnya? Karena dari lamanya itu rumah beradab ya, sebenarnya nomor satunya. Dan itu tadi Aji bilang, segala sesuatu yang lebih lama pasti lebih lama menyimpan sebuah rekaman di dalam situ, Bek. Historinya, Bek, maksud gua. Apalagi jarang diinjak sama manusia Nah, gitu. itulah pendukung Mungkin utama. hawa manusia sama hawa makhluk gaib beda kan. Beda. Kalau lu mungkin sama makhluk gaib hawanya karena satu Beda lah begitu. Oke, foto yang ketiga nih Go, rumah angker mewah terbengkalai di Cibubur. Tapi kalau gue lihat rumahnya mewah ya. Coba boleh. Ya kayak Ya rumahnya kayak rumah kayak model mewah lah bosnya. Yang pasti terbengkalai sih ya. tipe kalau Eropa gitu sini. Rumah-rumah terbengkalai. Kenapa ini Go bisa dibilang angker nih? Yang pertama ya itu angker. Gak mungkin lah. Kamu tanya gue. Gak mungkin lah kalau rumah angker gue bilang itu gak angker. Gak mungkin. Maksudnya mungkin juga itu angker. ya mungkin banyak di dalamnya banyak sosok-sosok yang mengganggu. Ya pasti yang melihat penampakan di situ yang sering muncul itu adalah sosok wanita. Luar biasa. Iya betul. Betul. Dan ini memang udah kosong sejak tahun 2009. Ya kan. Warga sekitar yang melintas ataupun tetangga lah gitu kan. Jadi tuh kayak sering denger suara senandung gimana gitu, kayak orang berdendang atau gimana gitu kan. Apa ya? Sinden. Ya, bukan kayak Dayang. Gue tahu kayak orang apa ya nyenandung gitu. Iya, Gua sama ngerti kayak maksudnya. gitu tuh, kayak gitu-gitu. Ya kayak zaman-zaman dulu gitu kan. Ya dia Iya. apa sih disebutnya ya? Pokoknya mendendangkan sebuah. Iya. Nyanyi, Ya, kayak gitu. tapi maksudnya nggak jelas kali bahasanya kayak gitu. Jadi apa ya, potret yang gue gambar sih. Jadi tuh si sosok ini tuh butuh teman sih sebenarnya. Butuh teman. Apa mungkin dia cuman dia doang sosoknya yang ada di rumah ini gitu? Apa mungkin ada sosok yang lain sampai dia? Sosok lain ada, cuma untuk si sosok yang ini nih yang memang sering mengganggu, emang usil gitu Bang Nego. Kayak orang pengen gimana sih, nggak mau sendiri gitu kan, dia dengan bersenandungnya dia gitu kan. Dia Makanya mungkin orang gitu. jadi kalau ada orang lewat ya cara Dia nunjukin eksistensinya dia, Bek. ya dengan cara Dia nyanyi. gitu. Ya lumayan serem juga lah, Bek. Kalau misalnya kayak gitu kan. Katanya ketika menjelang malam kerap terdengar suara wanita. Iya benar kata lu. Jadi kalau udah menjelang malam mungkin dari maghrib mungkin ya, dari azan maghrib ke malamnya mungkin. Karena kan emang mitosnya kan atau emang faktanya juga kan kalau baru maghrib kita kan emang nggak boleh keluar rumah katanya. Sebutnya sandekala. Sandekala disebutnya itu kalau emang lu nggak tahu tanya sama gue karena gue bidangnya di situ. Apa? Sandekala. Kisah seram rumah ini membuat orang yang ingin membeli jadi takut. Oh mungkin
ini rumah ini emang udah Saya pasti mah yang gini baik. udah dijual. Sebenarnya sebelum tanah ini dibangun rumah pun, histori ini sebenarnya angkernya sebelum tanah ini dibangun rumah sebenarnya. Bukan pas udah jadi rumah. Bukan pas sebelum jadi rumah. Kenapa itu kok? Karena memang Cibubur sendiri kan terkenal dengan rawanya baik. Rawa. Lu tahu kan tanah Cibubur sama Cilengsi kan? Gua kurang tahu sih kalau Nah, udah. gua gitu. Itu kan dulu kan termasuk daerah yang pelosok sebenarnya Cilengsi, Cibubur menurut gua. Masih hutan kali ya? Ya itu tempat yang nggak kerawat baik, nggak terjamah. Dia tuh mirip kayak daerah-daerah yang bisa gue bilang kayak Rumpin. Nah dulu tuh kayak gitu. Cibubur tuh kayak begitu dulu. Jadi angkernya mungkin dulunya. Angkernya sebelum rumah itu bangun. Entah ada histori apa yang terjadi di bangunan itu sebelum itu bangunan ada, maksud gue di daerah situ ya maksud gue ya. Nah makanya makhluk itu ada di situ. Tapi lebih ke cewek ya maksudnya ya. Karena kan emang Dominan maksud gue, dominan bukannya cewek. makhluknya cewek. Dominannya yang muncul cewek seringnya. Sering kita bahas sih masalah makhluk itu rata-rata dominan cewek karena lebih centil mungkin makhluk Lebih eksis. lebih eksis dibanding kayak genderuwo lah. Kalau genderuwo kan lebih ngumpet mungkin setannya ya. Dia lebih jelas sering ke cewek. Kalau genderuwo Kayak yang bisa lo lakuin. Oke nih untuk foto yang terakhir nih kok ini Oke. lumayan. Ini sering gua lewatin juga sih. Ini di Bogor kayaknya. Ini di Bogor ini lokasi. Kalau saya bilang ini di Bogor. Insting saya Ini mengatakan foto, di Bogor. jadi kalau warga daerah Ciampus itu bilangnya rumah villa setan. Terletak di Jadi kalau kita jalan dari Bogor mau ke arah Pura itu lokasinya sebelum Pura. intinya berarti terapatnya di daerah Taman Sari berarti ya. Iya di Taman Sari. Ya pokoknya sebelah kanan lah. Pokoknya ada lah daerah situ lah. Ada daerah situ pokoknya letaknya. Disebutnya. Mitosnya apa sih yang terjadi? Kalau mitosnya banyak banget karena orang di situ kalau udah jam 7 malam udah nggak ada yang berani lewat ke situ. Sepi Karena lah ya. emang dari Udah. katanya ya lumayan lah. Maksudnya dari gangguan dari mereka juga ada yang suka ada yang nangis lah, kadang pernah ada yang sampai nabrak. Jadi orang lagi mau ke arah Pura ngelihat sosok cewek, ngeliatin sosok cewek terus bengong nabrak gitu. Rumah di situ itu udah cukup terbengkalai. Karena mungkin karena jarak nggak diisinya mungkin ya itu hampir gua dengar hampir 15 sampai 20 tahun. Jadi kondisinya itu pas lo pernah lewat situ kan? Gua pernah lewat situ. Ada gambar sih kayak kondisi rumahnya itu seperti apa? Nah kalau untuk Lingkungan gambarannya sih gua cuman bisa ceritain. Jadi rumputnya tinggi, jadi udah hampir ngelebihin rumahnya malah itu rumput Saking tingginya. saking tingginya dan dalamnya pun. Tapi kalau secara pondasi masih bisa kita buat. Insya Allah bisa, karena Aman lah ya? karena mungkin gua ketutupan rumput sama pohon-pohon yang nutupin villa tersebut, jadi gua kurang paham sih. Jadi untuk spot-spotnya mungkin. Tapi yang gua tahu kalau untuk daerah yang lu sebutin tadi emang bisa dibilang cukup sepi nih. Karena jarang lalu lalang orang di daerah itu. Oh soalnya Dan juga kan kalau memang juga dari satu rumah itu ke rumah yang lain mungkin agak jauh juga benar. lumayan ya. Penerawangan luar biasa ya. Ya, Kurang lebih kayak Aceh kan emang gacor. kurang lebih gitu. Benar lebih. Iya jadi pokoknya lebih di situ tuh gue pernah denger juga ada sosok cewek, tapi mukanya nggak hancur, tapi cantik lah. Tapi yang sering mengganggu malah itu. Ya itu. Cewek itu makanya gue nggak tahu sih tempat dia berdiam di situ maksudnya karena kan ada banyak kamar, terus ada loteng, ada ruang tamu mungkin lu kan nanti bisa Tapi berarti tahu segitu nggak terawatnya ya. parah pokoknya kalau lu lihat makanya. Tapi gue yakin sih. Maksud gue gini loh. Kita bakal coba buat penelusuran ke beberapa ruangan yang ada di situ. Buat boleh, tahu boleh. apa aja sih maksud gue. Iya, iya. Sedetil apa kita bisa lihat. Maksud gue Tapi- minimal dapat gambaran lah maksud gue. Tapi yakin nih hujan-hujan kita jalan aja nih. nggak apa-apa lah. Gak apa-apa, karena emang juga udah ngasih lah, udah yakin, udah ngizinin gitu maksudnya. Sudah. Pokoknya gini, kita coba penelusuran sekarang. Nanti coba untuk digambarkan apa yang ada di sana oleh Ajaib. Nah itu Iya, iya. Biar lebih penonton tuh tahu apa yang ada di sana. sosoknya apa? seperti Iya, apa iya. gitu. Karena kan mitosnya. Nah itulah seperti itu. Penasaran sama lokasi ini nih gue nih, serius. Saya bebek penasaran. Gue lebih penasaran, gue sih pengennya terjun langsung ke arah sana sih. Agendakan lah, kita agendakan. Maksudnya lu kita bisa langsung ke sana gitu kan, kita langsung. Maksud gue gini loh. Coba aja kita gali dulu hari ini apa yang terjadi dan kalau emang cocok hari ini kita berangkat.
Hari ini? Hari ini. Luar biasa. Siap. Buat apa lagi? Siap. Tapi kan untuk medannya emang lumayan susah itu. Emang kebenaran juga dekat kan, lokasi di Bogor juga. Lokasi maksudnya masih Bogor ya. Walaupun gerimis gini kan nggak masalah buat kita. Tapi kalau kita ajak satu orang lagi boleh kali ya. Maksudnya supaya Oh yang biasa muncul lagi ya? iya, Versa aja yang Boleh. Kita Karena ajak. kan dia bisa lebih merasakan makhluk-makhluk yang kayak gitu, jadi lebih ajib kali ya kalau Versa ikut, jadi Boleh. Berarti di tempat ini nih kita bakal langsung live di tempat. langsung lihat di tempat. Kita bahas yang sesi terakhir ini berarti di tempatnya langsung. Gue pas soalnya penasaran kenapa villa itu bisa disebut Villa Angker Setan. Oke. Berarti kita langsung meluncur. Wah nanti dulu lah. Langsung lah berarti. Tapi bener nih kita langsung jalan aja. Kita OTW langsung. Oke. Oke. Siap. Oke deh. Ready? Oke. Pecinta podcast misteri, hari ini kita langsung ke lokasi Villa Angker Setan yang terletak di daerah Taman Sari. Udah gitu aja. Taman Sari gitu aja. Pokoknya ini villa sangat serem, makanya kita bakal langsung meluncur ke Kita sana. penasaran On banget. on the spot. Pokoknya kita bakal ajak Versa mungkin ya tambahan Iya. pemain Siap. karena dia. Oke, boleh. Oke, jangan lupa di share, like, komen, jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi video terbaru dari kita. Oke. Tetap di podcast misteri. Salam satu batin. Dah. Ayo. Kan sebelum kesini aja lu lihat kan nggak ada sampai warga yang lewat kesini.